hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Sedang bisa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semua yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih banyak atas kesediaan dan berkenannya menyediakan waktu untuk bisa hadir di ruangan ini, menemani saya untuk bisa berbagi mengenai materi budaya positif. Saya Ria Melinda. Bapak Ibu sudah tahu ya kenapa saya berdiri di sini, karena saya harus bisa berbagi tentang budaya positif yang sudah kami dapatkan di dalam pembelajaran kami di calon guru penggerak angkatan PGP angkatan 11, yang mana kita bertujuan bertemu di ruangan ini. Yang pertama, supaya saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman CGP mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dan yang kedua, saya juga akan mengajak ibu-ibu di sini selaku rekan guru juga untuk bisa menyamakan pemahaman tentang cara untuk membangun budaya positif dalam lingkungan sekolah. Nah, adapun tujuan akhir dari setiap diri seorang guru yaitu menjadikan siswa kita memiliki profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Mungkin ibu-ibu semua sudah pada hafal ya, atau bahkan sudah di luar kepala. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong. Iya, gotong royong satunya. Karena nyanyi saya jadi baru ingat. Mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, hey, serta kreatif. Oke, itulah profil pelajar Pancasila. Iya, saya yakin ibu-ibu pun akan ingat nanti setelah mengingat lagu-lagu Cecah Marecah. Iya, baik. Nah, di situ ada alur. Kenapa ada panah naik ke atas? Karena itu tujuan kita semua setelah mempelajari tentang budaya positif itu tadi, menjadikan siswa kita, murid kita menjadi seorang pelajar yang berkarakter Pancasila. Dan yang pertama, kami sudah mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu kami mempelajari lagi tentang nilai dan peran guru penggerak. Lalu kami diminta untuk membuat visi sebagai guru penggerak yang diselaraskan dengan visi sekolah.
Dan yang terakhir inilah kami mempelajari budaya positif. Salah satunya di situ saya kasih contoh, ada anak didik kita, siswa kita yang berpenampilan rapi karena salah satu aturan yang ada di sekolah kita yaitu grooming sesuai dengan standarnya. Dan dari grooming nanti akan ada lagi materi yang berhubungan dengan keyakinan. Ada keyakinan kelas dan yang menjadi pada akhirnya semua kelas menerapkan sehingga menjadi keyakinan sekolah. Boleh di next, Ibu Rustu? Nah, ini dia topik yang akan kita saling berbagi pada hari ini. Ada 6 topik. Topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Topik yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang ketiga topiknya yaitu keyakinan kelas. Topik keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta ada yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, saya rasa ibu-ibu juga sudah tidak asing untuk topik-topik yang ada di depan, terutama mungkin untuk Bu Eti dan Bu Dwi sebagai selaku guru BK pastinya lebih memahami poin-poin topik yang ada di depan. Kita bisa lanjut untuk di topik materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu apa? Ternyata di sini kami mengambil kesimpulan bahwa disiplin positif adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan. Dan ada tujuan kenapa kita harus bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita itu tadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka sendiri supaya bisa mereka bertindak atau mereka berperilaku. Mereka itu semua berdasarkan keinginan mereka sendiri, bukan karena ketakutan, bukan karena kekhawatiran, dan juga bukan karena takut dihukum atau diberikan sanksi. Lalu bukan, nah di sini dikatakan bukan dari motivasi ekstrinsi atau motivasi dari luar. Untuk itu perlu adanya perubahan paradigma belajar yang tadinya kita mungkin terbiasa dengan yang namanya stimulus respon. Namun ada paradigma atau ada perubahannya untuk bisa menjadi kepada pendekatan teori kontrol. Apa itu stimulus respon dan apa itu teori kontrol? Di layar saya berikan apa pembeda antara kedua hal itu. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Stimulus respon itu yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya itu sama dengan kita. Ya mungkin biasa-biasanya seperti itu ya. Namun begitu adanya paradigma perubahan ini, diharapkan bahwa kita itu harus bisa berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu ternyata beda atau tidak sama seperti yang kita pikirkan atau kita pandang. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sampai dengan pada poin yang ke-6, yaitu model berpikir win-lose atau menang kalah. Namun di teori kontrol kita diharapkan bisa berpikiran bahwa ada yang namanya win-win solution atau sama-sama ada kebaikan, sama-sama bisa tidak ada yang merasa dirugikan di sini. Dan selanjutnya nilai kebajikan universal tadi sudah sempat diungkapkan sebelumnya. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku,
suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, pada pembentukan nilai-nilai kebajikan universal ini kita akan ada kolaborasi atau kerjasama dengan guru bahasa Indonesia. Kebetulan di sini ada Ibu Lydia, nanti beliau yang akan nanti bantu kita untuk menyusun kata-kata ya Bu ya. Iya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut Dr. Lilian Glaser. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang ia inginkan. Yang tadi seperti saya sampaikan, motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik itu pasti akan memberikan hasil yang berbeda. Untuk lebih jelasnya apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik, nanti akan kita bahas pada topik selanjutnya. Nah, di sini kita akan lihat apa saja yang bisa termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Salah satunya dari 6 poin yang bisa diambil untuk nilai kebajikan yaitu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang tadi saya sebutkan itu ada 6 dimensinya, dan ternyata ke-6 dimensi itu dikatakan juga disebutlah sebagai nilai kebajikan, yang mana nilai kebajikan ini nantinya akan mengarah kepada keyakinan kelas. Oke, selanjutnya lurus tuh. Nah, kita masuk kepada topik materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan restitusi. Nah, kalau lihat hukuman ini kan agak sedikit semangat rasanya kita ya, mungkin karena terbiasa guru-gurunya untuk menghukum. Namun di sini akan ada pembahasan, bukan berarti kita sebagai guru itu sekarang tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa, namun hukuman itu berubah menjadi sebuah konsekuensi. Nah, nanti apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi akan saya sampaikan juga. Sekarang merdekanya siswa itu merasa, oh, guru tidak boleh menghukum sekalipun mereka berbuat salah. Nah, pada konteks di sini itu perlu diperbaiki. Siswa tetap bisa kita berikan sesuatu hal terhadap pelanggaran disiplin mereka kalau memang mereka berbuat salah. Namun di sini kita gunakan dengan konteks konsekuensi, bukan hukuman. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah penggerak, pendorong, atau energi dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga ia tercapai hasil atau tujuan tertentu yang memberikan kepuasan. Nah, menurut Saleh Wahab, di sini akan kita bahas juga ada perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sudah jelas sekali, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, tanpa perlu dirangsang dari luar. Sebagai contoh, seseorang yang memang punya kegemaran untuk membaca, ia pasti akan mencari sendiri bukunya tanpa disuruh oleh orang lain. Kalau siswa kita sudah mulai muncul motivasi intrinsiknya untuk berpenampilan rapi, karena utamanya di sekolah kita kan sekolah pariwisata, kita mengutamakan grooming. Teriak-teriak, gurunya selalu mengingatkan, sampai gurunya ada yang sampai harus mengancam, kamu kalau tidak rapi, bla 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 bla, hukumannya. Nah, di sini kita akan berusaha, guru-gurunya juga berusaha untuk bisa membangun motivasi intrinsik dalam diri siswa itu agar dia mau merapikan dirinya karena memang keinginan mereka, bukan karena ketakutan akan sebuah hukuman. Dan motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang karena adanya rangsangan dari luar. Sebagai contoh di sini ada seorang mahasiswa rajin belajar, ya karena rajin belajarnya karena mau ada ujian, bukan karena keinginan dia sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada 3 yang membuat atau yang memotivasi seseorang itu untuk berperilaku. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berarti masih motivasi eksternal atau motivasi yang datangnya dari luar karena ada pihak lain.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, baik itu institusi maupun dari pimpinan, masih juga sebagai motivasi eksternal. Dan yang ketiga inilah yang kita harus bisa tumbuhkan kepada anak-anak didik kita, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Kenapa dia harus bisa menjaga kerapiannya? Kenapa dia harus bisa menjaga groomingnya dengan baik? Yaitu tadi yang pertama, karena memang dia ingin diri dia supaya bisa berpenampilan rapi, enak dilihat, namun juga dia sedang menghargai dirinya sendiri. Mungkin kedepannya kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita, anak didik kita, di saat mereka melakukan pelanggaran disiplin. Terutama yang pertama saya selalu kasih contoh tentang grooming. Kalau mereka tidak mau menjaga grooming mereka dengan baik, kita tinggal sampaikan, artinya kamu nak tidak mau menghargai diri kamu sendiri. Gitu, salah satu contohnya ya ibu-ibu ya. Boleh? Nah, dari teori motivasi yang kedua itu ada subnya tentang hukuman. Nah, di sini saya kasih lihat ke ibu-ibu apa itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ada 3 poin, ternyata di konsekuensi itu ada 5 poin. Hukuman dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan pada saat ada penyusunan sebuah aturan atau tata tertib sekolah. Yang kedua, dia sifatnya satu arah, karena yang membuat aturan hanya pihak guru atau hanya pihak sekolah, dan siswa tidak dilibatkan untuk hal itu. Dan murid itu hanya bisa menerima hukuman yang sudah ditentukan oleh guru atau pihak sekolah. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan bahkan kata-kata. Nah, kalau kita melihat, ya balik lagi dengan segala macam permasalahan yang kita pernah hadapi dengan anak didik kita, mungkin Ibu Eti dan Ibu Dwi yang paling sering ya sebagai guru BK, berbagai macam kasus anak-anak kita. Untuk poin yang ketiga, ada diberikan hukuman fisik maupun psikis. Anak merasa disakiti, namun terkadang tidak baiknya anak itu tidak mau disakiti, namun dia bisa menyakiti orang lain. Katakanlah dia bisa menyakiti gurunya dengan kata-kata, walaupun tidak dengan perbuatan. Namun mereka, nah di sini kita berusaha mengimbangi kan. Ya mungkin ibu-ibu juga pernah menyampaikan ke anak-anak, dalam artian kalau di sini kalau saya pribadi bisa menghadapi siswa yang selalu melakukan pelanggaran disiplin, terutama untuk cerita disakiti ya, mungkin baru kasus yang terjadi terbaru ya Bu Yulia. Nah, anak-anak itu tidak mau disakiti, namun dia bisa menyakiti orang lain. Nah, mungkin itu kan ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada poin-poin langkah-langkah yang akan kita lakukan kepada mereka yang melakukan pelanggaran disiplin seperti itu. Nah, yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu sudah direncanakan dan sudah disepakati, artinya sudah dari dua belah pihak, tidak hanya dari pihak guru saja atau pihak sekolah, namun dari anak didik pun, bahkan orang tuanya juga kita ajak untuk bersama-sama membuat aturan sekolah, lebih tepatnya kepada keyakinan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, namun diberikan berdasarkan data, suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya mereka sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas dari batas waktu yang ditentukan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya dia mengobrol, maka murid tersebut bisa kehilangan waktu dia untuk bermain atau jam istirahatnya mereka, karena mereka harus menyelesaikan tugas atas ketertinggalannya tadi. Nah, kita bisa kasih konsekuensinya seperti itu. Lalu, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi siswa itu sudah tahu jika dia melakukan pelanggaran disiplin pada poin A, B, C, D, maka dia tahu setelah itu dia akan menerima atau harus melakukan konsekuensi apa, karena sudah ditetapkan secara atau disepakati secara bersama. Baik.
terdapat sebuah pendekatan untuk bisa menciptakan disiplin positif, yaitu dikenal dengan istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari dosen. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah ia berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini ciri-ciri restitusi. Sebenarnya masih ada beberapa poin, namun kita ringkas saja menjadi 7 poin. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun dia harus belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan, bukan malah semakin memperburuk atau merusak hubungan. Ada sebuah tawaran di dalam kegiatan restitusi, ada negosiasi, namun dia bukan sebuah paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia punya cara yang paling baik dan dia berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, nah ibu-ibu, supaya ada sedikit penyegaran, supaya tidak ngantuk, ibu boleh buka handphonenya. Oh ya, dicas. Boleh buka di Chrome, kita masuk kahoot.it. Di sini saya akan memberikan sedikit games atau katakanlah permainan yang berhubungan dengan teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi. Namun di sini mungkin dengan contoh-contoh ini bisa lebih membuat pemahaman yang lebih matang untuk ibu-ibu yang ada di sini. Baik, sudah pada masuk? Sudah? Mungkin bisa langsung daftar. Sudah ada berapa artinya kode? Oke, jadi ini gamenya akan muncul pertanyaan. Kemudian di dalam pertanyaan ini, dalam kurung itu ada dia hukuman atau konsekuensi. Kalau memang dari pernyataan itu dia betul konsekuensi sesuai dalam kurung, maka Anda ibu-ibu boleh jawabnya true. Berarti di HP-nya yang diklik yang warna biru. Apa? Seperti itu. Jadi waktu untuk menjawab itu ada 20 detik. Dalam 20 detik ibu akan main cepet-cepetan. Ada rankingnya nanti, ada rankingnya. Walaupun sebenarnya sekarang siswa kita tidak ada yang namanya ranking ya, tapi di permainan ini kita pakai ranking. Tidak apa-apa. Oke, kita start ya. Nanti kita masuk di pin yang baru. Sebentar lagi muncul kodenya. Kodenya silakan diketik 952 1767. Kita lihat siapa yang sudah masuk ibu-ibunya. Ada Ibu Bels, ada Ibu Yuli. Cepat ya tangannya ya, gercep ya. Ada Ibu Lydia, ada Mama Ni, ada Ibu Anita, Bu Jijah. Ibu Jijah. Oh, ada Ibu Yuyun, ada Ibu Rista. Oke, sudah ya. 3, 6, 7, 8. Masih 2 lagi. Ibu Eki belum. Dan Ibu Tami cantik. Ibu Eki sudah bisa nomornya 9521767. Belum. Sudah, oke, sudah lengkap. Kita mulai ya. Ibu lihat kalimatnya. Apakah dia itu hukuman atau konsekuensi? Jadi kalimat itu kan mendekati. Dia lari, memang sama-sama lari. Namun dilihat lagi kalimat selanjutnya. Lari yang seperti
Begitu. Nah, ada pembeda antara hukuman. Biasanya kalau udah pakai contoh langsung di kalimat, kita baru paham. Tapi kalau pakai teori-teori kayak tadi, pasti agak susah dimengerti. Kita mulai ya, sudah siap Ibu? Nah, oke, start. Hukuman atau konsekuensi? Tanda-tanda. Mencatat selalu sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Benar atau salah? Oke, masih ada yang keliru. Ibunya masih ada 3 orang. Kita lihat siapa yang berada di rank teratas. Next. Iya, ada Ibu Bella. Yeay. Kita lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan kedua. Ayo ibu-ibu kita siap lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu konsekuensi benar atau salah? Cepat sekali. Iya. Oke. Satu yang benar. Kita lihat. Tata-tata. Masih dengan Ibu Bella. Asik. Yang lain masih kalah cepat ya. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu konsekuensi benar atau salah? True. Biru, salah, merah. Ada satu yang tidak mengisi itu. Hanya 9 orang. Terputus ya, berarti jaringan. Oh, Ibu Eti, baik. Udah masuk Kak jawabannya. Sudah masuk. Iya, sudah terbaca 9 orang. Lanjut. Kita lihat. Ya, masih dipertahankan oleh Ibu Bella. Cepet ya jarinya ya. Gercep. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi benar atau salah? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi benar atau salah? Ya benar. Kenapa dia mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Sesuai dengan kondisi apa yang dia perbuat, itu yang harus dia pertanggungjawabkan. Next. Apakah masih dengan Ibu Bella? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi benar atau salah? Ya benar. Ada tumpahan air di meja tulis karena dia tersenggol, berarti dia harus membersihkan air itu. Bukan disuruh keluar dari kelas ya Bu ya. Suruh bersihkan dulu airnya. Oke, next. Masih di Bu Bella. Wow. Ini karena jarinya atau karena sinyalnya? Atau karena HP-nya yang baru? Fisiknya yang baru. Itu Mama nih, the highest answer 3 of 5. Next, pertanyaan ke-6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dikatakan hukuman, benar atau salah? Siswanya tidak dibolehkan pakai sepatu seharian selama di sekolah karena dia tidak pakai sepatu hitam. Dianggap hukuman, benar atau salah? Benar. Kalau benar ya, itu hukuman ya jawab benar.
Tapi kalau menurut ibu-ibu itu adalah konsekuensi, berarti jawabannya salah. Iya, ada di Botani. Nah, sekarang di soal yang terakhir, pertanyaan ke-7. Siap-siap ibu. Tanya terakhir loh ya. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dikatakan konsekuensi, benar atau salah? Iya, benar. Karena lari itu kan sesuai dengan pelajarannya ya. PJOK olahraga boleh dikasih hukuman atau dikasih sanksi lari. Baik, sudah. Nah, dari permainan yang barusan kita terapkan, kira-kira apakah ibu-ibu sudah punya bayangan? Nah, kita lihat juaranya siapa? Yang pertama. Yang pertama cantik. Iya, yang kedua Bella, yang ketiga Ibu Dwi. Gak ada yang milih animalnya panda ya? Gak ada ya? Berarti memang cuma untuk saya sendiri pandanya berarti. Oke, lanjut. Nah, dari tadi saya kembali permainan itu, mungkin dari situ bahwa ibu-ibu sudah ada sedikit pemahaman lebih untuk membedakan antara yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Ya, kita bisa melihat dari mata pelajaran kita bisa melihat dari kesalahan apa yang dilakukan oleh anak untuk kita bisa memberikan sanksi kelanjutannya. Ya, sanksi itu bisa berupa hukuman, bisa juga dia berupa konsekuensi. Namun di sini kita biasakan juga untuk lebih mengarah kepada yang konsekuensi, supaya dia mempunyai keyakinan dia harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang sudah dia lakukan. Baik, kita lanjut di materi yang ketiga. Baru materi ketiga ya. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Oke, keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Di sebelah itu ada foto. Itu adalah contoh hasil saya pada saat itu mencoba untuk berdiskusi dengan siswa di kelas 12 perhotelan untuk membuat keyakinan kelas. Sebelumnya mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Yang sebelumnya lagi kita terbiasa dengan yang namanya aturan kelas atau kontrak belajar kalau di sekolah kita. Nah, sebelumnya itu kontrak belajar kita guru yang menentukan. Siswa harus A, B, C, D sampai dengan Z. Namun pada kesepakatan kelas kita diminta untuk saling bernego, saling berdiskusi hal-hal apa yang kira-kira menyenangkan, kemudian bisa membuat siswa merasa nyaman belajar di kelas, namun tetap menjaga kode etik dia sebagai siswa di dalam kelas. Masih ada rasa tanggung jawabnya. Dari kesepakatan itulah akhirnya kita arahkan untuk membentuk sebuah keyakinan. Ada sticky note di sebelahnya. Di situ saya minta mereka untuk menuliskan keyakinan apa yang menurut mereka sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada di sebelah yang kirinya. Nah, nilai kebajikan pada keyakinan kelas diambil nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi salah satunya itu bisa diambil dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu bisa akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, yang tadi saya sampaikan, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih bedanya? Bisa dilihat ada contoh di situ. Kenapa sih harus pakai helm?
Kenapa kira-kira? Kita sehari-hari udah terbiasa pakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Di situ bisa muncul dalam diri kita motivasi intrinsiknya untuk menjaga keselamatan. Karena kita tahu, iya, safety riding ya Bu Yuni. Karena kita meyakini kalau kita pakai helm saat berkendara di jalan, ya untuk menjaga keselamatan atau ya keselamatan pada diri kita. Kemudian yang kedua, kenapa harus pakai masker? Harus mencuci tangan, harus menjaga jarak 1,5 meter sesuai dengan aturan 3M. Untuk apa kira-kira? Untuk menjaga keyakinan, untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Yang mungkin pada kondisi pandemi kemarin yang sudah secara tidak langsung memaksa kita masyarakat semua individu untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri, salah satunya dengan mencuci tangan. Dan ternyata dari pembiasaan itu menjadi hal yang sudah terbiasa, sudah menjadi perilaku secara diri sendiri, tanpa harus ada disuruh, tanpa harus ada paksaan atau diperintah oleh orang lain. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lagi poin-poin nilai kebajikan, bisa dilihat Ibu, mulai dari peduli, keterus-terangan, sampai dengan yang terakhir itu ada pengertian. Ini tambahan nilai kebajikan yang bisa dipakai selain dari profil pelajar Pancasila yang pertama tadi. Lanjut. Nah, penerapan keyakinan kelas. Boleh ditayangkan videonya itu? Ini video saya buat dari rangkuman foto-foto siswa pada saat membuat keyakinan kelas. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Ya, sekarang kita sudah masuk di topik materi yang keempat ya Ibu-Ibu, mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita akan lihat ada video dari LMS kami, terutama dari kementerian ya Ibu Restu ya. Kita bisa saksikan bersama. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha
kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita hidup. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar
untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa empati. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka.
sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, demikian sedikit pemaparannya ya Ibu ya. Mungkin bisa ditarik kesimpulan, ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ya Bu ya. Yang pertama itu untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua untuk kebebasan. Yang ketiga untuk kesenangan. Keempat untuk penguasaan. Dan yang kelima rasa nyaman atau rasa diterima. Hebat Ibu Dwi, kayak keren. Nah sekarang kita akan masuk ke topik materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Kita lihat video lagi ya ibu-ibu ya. Shopee 99 Super Shopping Week, kamu paling nafis Indonesia. Halo semuanya, kami nama aku Yusuf dan aku mempunyai berenang offline dari kelas 5. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, bagaimana ibu-ibu? Sudah tahu ya posisi-posisi kontrol seorang pendidik? Jadi ada 5. Yang pertama yaitu sebagai posisi penghukum. Ya, kalau itu sih sepertinya sudah naluri dari kita guru-guru ya. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, mungkin ada beberapa ibu-ibu di sini mungkin merasa berada di posisi teman terhadap kepada siswa-siswanya. Oh, tidak bisa. Ya, bukan berarti siswa itu tidak kita bisa dekati ya, namun masih ada beda. Guru ya guru, siswa ya siswa, berarti siswa dan guru itu bisa berteman, namun ada masih ada batasnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mungkin guru-guru yang berpikir lebih senang menjadi teman buat anak didiknya. Kemudian yang keempat ada posisi pemantau, dan yang kelima ini diharapkan seorang pendidik yaitu menjadi berada di posisi manajer. Jadi manajer itu tidak hanya berada di industri saja, ternyata di sekolah pun kita punya manajer, yaitu kita lah bapak ibu guru yang ada di sekolah. Baik,
kita lanjutkan ke Kahoot lagi. Ya, Ibu, kita masuk lagi ke kahoot.it. Di sini yang game-nya mungkin ada sedikit hal-hal yang lebih bisa membuat ibu-ibunya memahami. Mungkin lebih enak pahamnya dari sini ya, dari main. Nah, kita ambil ya, Nah, kalau di permainan yang kedua ini, ibu-ibu, pilihan jawabannya yang tadi ada 2. Kalau yang sekarang, pilihan jawabannya ada 4. Ibu-ibu silakan pilih salah satu sesuai dengan warna yang ada di layar. Kalau yang di layar menurut ibu yang benar itu adalah yang warna merah, maka ibu silakan klik yang warna merah di layar handphonenya. Jadi nanti di HP-nya itu layarnya akan terbagi 4. Nah, nanti pilih apakah merah, hijau, biru, atau satu lagi kuning kalau tidak salah. Nah, yang kali ini pertanyaannya tidak banyak, hanya 4 saja. Jadi silakan nanti ibu-ibu pilih dari 4 pilihan jawaban berdasarkan dari tadi materi di posisi kontrol. Oke, kita start. Kita lihat dulu pinnya berapa. Iya, tidak apa-apa ini. Yang penting Bu Eti bisa sambil memilih secara manual ya. Oke, 3305944. Silakan. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif.
dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik ibu-ibu, segitiga restitusi bagaimana? Kenapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Kira-kira setelah ibu-ibu tadi melihat paparan segitiga restitusi, apakah selama ini sudah pernah dilakukan? Sudah. Saya yakin sekali ibu-ibu pasti sudah pernah menerapkannya. Hanya saja kita tidak menyadari, tidak secara berurutan. Ya mungkin bolak-balik ke situ lagi, ke situ. Namun kita sudah melakukan ketiga tahapan itu walaupun tidak berurutan. Iya, baik.
Selanjutnya, ya semoga sesi berbagi ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini dan bisa dibantu juga untuk berbagi lagi kepada teman-teman yang lain supaya kita satu sekolah di SMK 5 ini bisa memiliki satu pemahaman yang sama untuk menjadikan siswa kita sebagai siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan mereka juga merasakan kondisi belajar yang aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya saya nanti akan membutuhkan refleksi dari ibu-ibu. Linknya akan saya share sekarang. Ya, nanti silakan diisi ya Ibu ya untuk kegiatan kita sesi berbagi pada hari ini. Baik, akhirnya kita sampai pada penghujung kegiatan sesi berbagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini dan sedang mendukung kami selaku calon guru penggerak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Restunarsi, saya guru SMK Negeri 5 Pontianak. Refleksi saya terhadap sesi berbagi dari Bu Ria tentang budaya disiplin positif adalah saya kembali mendapatkan penyegaran bahwa ternyata akan lebih baik ketika kita melakukan dialog positif ketika anak itu melakukan kesalahan. Dan saya merasa sangat termotivasi, saya mendapatkan inspirasi dan gambaran jelas sekarang tentang bagaimana untuk melakukan aksi nyata perihal disiplin positif, terutama di kelas saya sendiri. Sekian dari saya, testimoni saya. Terima kasih.